Regina Lestari. Pada materi praktikum kali ini yaitu mengenai magnet dan listrik. Benda magnetis dapat menarik benda lain dari logam dan dapat dijadikan magnet. Nah, pada percobaan yang pertama di sini kita akan membuktikan magnet memiliki gaya yang dapat menarik dan menembus benda-benda tertentu. Nah, alat dan bahan di sini sudah tersedia. Yang pertama ada penggaris, lalu ada gelas, ada uang logam 1000 dan 500, lalu ada paperclip, ada magnet, ada paku kecil, lalu ada penghapus, ada jarum pentul, lalu ada pensil, dan juga pulpen. Ya, prosedur praktikumnya yaitu kita akan menempelkan benda-benda pada magnet tersebut. Yang pertama di sini kita akan menempelkan gelas pada magnet. Di sini gelas tidak dapat menempel pada magnet. Lalu yang kedua pensil. Pensil juga tidak dapat menempel pada magnet. Lalu yang ketiga ada uang logam 500. Di sini uang logam juga tidak dapat menempel pada magnet. Lalu selanjutnya di sini ada paperclip. Nah, di sini paperclip dapat menempel pada magnet. Lalu selanjutnya di sini kita ada yaitu uang logam 1000. Nah, uang logam 1000 ini juga dapat menempel pada magnet. Lalu selanjutnya di sini ada penghapus. Nah, penghapus tidak dapat menempel pada magnet. Lalu selanjutnya ada jarum pentul. Jarum pentul dapat menempel pada magnet. Selanjutnya ada pulpen. Pulpen di sini tidak dapat menempel pada magnet. Nah, benda yang terakhir di sini yaitu paku kecil. Paku kecil dapat menempel pada magnet. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet dan juga benda yang dapat tertarik oleh magnet. Praktikum kedua di sini telah tersedia alat dan bahan. Yang pertama yaitu paku kecil dan juga magnet batang yang sudah diberi label A, B, C, dan E. Lalu prosedur praktikum di sini yang pertama kita akan mencoba mendekatkan paku kecil pada magnet batang tersebut secara bergantian dari A, B, C, D, dan E. Pertama di sini pada A, paku dapat ditarik oleh magnet. Seperti ini, dapat menempel. Lalu yang kedua pada label B, di sini paku juga dapat ditarik oleh magnet tersebut. Nah, paku di sini dapat menempel. Lalu selanjutnya pada label C, di sini paku tidak dapat ditarik oleh magnet tersebut. Lalu pada label D juga tidak dapat ditarik oleh magnet tersebut. Dan yang terakhir pada kutub E, yang mana di sini paku dapat ditarik oleh magnet tersebut. Nah, paku dapat menempel pada magnet. Nah, bagian yang dapat menarik paku dengan kuat yaitu pada magnet bagian A dan E. Praktikum ketiga di sini telah tersedia alat dan bahan yaitu ada penggaris, lalu ada paperclip dan juga magnet batang. Kemudian prosedur praktikum di sini yang pertama yaitu kita akan meletakkan paperclip di samping mister plastik pada jarak 0 cm, lalu kemudian magnet tersebut didekatkan secara perlahan pada ujung paperclip sehingga paperclip tertarik. Nah, di sini ternyata pada jarak 1 cm paperclip tersebut dapat ditarik oleh magnet. Yap, di sini terlihat dengan jelas. Jadi, jarak yang dibutuhkan agar paperclip tertarik yaitu dengan jarak 1 cm. Ya, praktikum kedua di sini kita akan membuktikan bahwa kutub-kutub magnet senama tolak-menolak dan kutub-kutub magnet tidak senama tarik-menarik. Nah, alat dan bahan praktikum di sini telah tersedia satu pasang magnet batang yang sudah ada tanda pada ujung magnet tersebut. Prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan mencoba mendekatkan ujung-ujung magnet yang senama yaitu utara dengan utara. Di sini tolak-menolak. Lalu juga kita akan mencoba mengubah dengan mendekatkan ujung magnet S dan S. Yap, di sini ujung magnet S dengan S juga tolak-menolak. Lalu selanjutnya kita akan mencoba dengan mendekatkan ujung magnet U dengan S. Di sini ujung magnet U dengan S yaitu tarik-menarik. Nah, sama halnya dengan ini, ujung magnet U dengan S yaitu tarik-menarik. Nah, hal ini dapat terjadi karena salah satu karakteristik khusus yang dimiliki magnet ialah magnet akan saling tolak-menolak apabila ujung kutub yang didekatkan sama. Sebaliknya, magnet akan saling tarik-menarik apabila ujung kutub yang didekatkan berbeda. Next, praktikum yang ketiga di sini kita akan mencoba bagaimana cara-cara membuat magnet.
Yap, alat dan bahan di sini yang telah tersedia yaitu terdapat paperclip, lalu ada paku kecil dan juga ada magnet batang. Lalu prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan mencoba mendekatkan paku kecil pada klip kertas, lalu kita akan amati apa yang terjadi pada klip kertas tersebut. Di sini sebelum paku kecil didekatkan dengan magnet, keadaan klip kertas tidak tertarik. Nah, yang kedua di sini kita akan mencoba mendekatkan magnet batang pada pangkal paku kecil, lalu kemudian ujung paku kecil didekatkan pada klip kertas. Nah, di sini ternyata sudah paku didekatkan dengan magnet, keadaan klip kertas di sini tertarik. Yap, pada praktik kedua di sini telah tersedia alat dan bahan. Yang pertama ada magnet batang, lalu ada paku kecil dan juga paperclip. Lalu prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan mencoba mendekatkan paku kecil pada klip kertas, lalu kita akan mencoba mengamati apa yang terjadi. Ternyata di sini sebelum paku kecil digosokkan dengan magnet, keadaan klip kertas tidak tertarik. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencoba menggosokkan beberapa kali paku kecil ke magnet batang dengan satu arah. Kemudian kita mendekatkan paku yang telah digosokkan tersebut pada magnet batang ke klip kertas. Nah, di sini ternyata sesudah paku digosokkan dengan magnet, keadaan klip kertas dapat tertarik. Yap, praktikum ketiga di sini telah tersedia solasi, lalu ada paku yang sudah dililit kawat tembaga, lalu ada baterai dan juga paperclip. Lalu prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan mencoba mendekatkan klip kertas dengan paku dan kita akan amati. Ternyata di sini sebelum paku dililitkan dengan kabel, keadaan paperclip tidak dapat tertarik. Dan di sini setelah kita menghubungkan baterai dengan kawat tembaga, ternyata di sini sesudah paku dililitkan dengan kabel, keadaan klip kertas dapat tertarik seperti ini. Materi praktikum selanjutnya yaitu mengenai listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, di sini kita akan mencoba membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini juga kita akan mencoba arus listrik dapat mengalir melalui benda-benda tertentu. Nah, pada praktikum yang pertama di sini kita akan mencoba mengenai listrik statis. Nah, alat dan bahan di sini sudah tersedia yaitu potongan kertas kecil-kecil, lalu juga terdapat balon dan juga terdapat kaleng bekas. Nah, di sini balon sudah ditiup, lalu kita akan menggosokkan pada rambut. Nah, setelah itu kita akan menempelkan balon pada potongan kertas. Dan ternyata potongan kertas dalam keadaan saat didekatkan dengan balon dapat bergerak dan terangkat. Selanjutnya kita juga akan mencoba mendekatkan pada kaleng bekas dan jauhkan secara perlahan balon tersebut. Nah, ternyata di sini kaleng bekas dalam keadaan saat didekatkan dengan balon, ternyata kaleng tersebut dapat bergerak. Teks praktikum di sini yaitu kita akan mencoba membuat rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahan. Yang pertama terdapat kardus, lalu juga ada gunting, ada kabel, ada selotip, ada 2 buah batu baterai, ada saklar, dan yang terakhir di sini terdapat lampu dan juga fittingnya. Nah, prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan mencoba membuat rangkaian seri. Yap, ketika kabel baterai, lampu, dan saklar dihubungkan menjadi rangkaian seri, lampu A menyala dan lampu B menyala. Dan ketika lampu A dilonggarkan, lampu A akan mati dan lampu B pun juga akan ikut mati. Nah, di sini ketika lampu A disambungkan kembali, maka akan menyala seperti semula. Dan kita akan mencoba ketika lampu B dilonggarkan, di sini lampu A mati dan juga lampu B mati. Lalu ketika lampu B disambungkan kembali maka akan menyala. Selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat rangkaian paralel. Nah, di sini ketika kabel, baterai, lampu, dan saklar dihubungkan menjadi rangkaian paralel, kedua lampu tersebut menyala. Nah, di sini kita akan mencoba lampu dilonggarkan, lampu A. Nah, di sini lampu A mati dan lampu B menyala. Selanjutnya kita akan mencoba menyambungkan lampu A kembali. Nah, di sini dua-duanya pun akan menyala. Selanjutnya di sini kita akan mencoba melonggarkan pada lampu B. Nah, di sini lampu A menyala dan lampu B mati. Kita akan menyambungkannya kembali. Ternyata di sini keadaan lampu A dan B menyala keduanya.
Nah, setelah dilihat dan diamati, nyala lampu pada rangkaian seri ternyata lebih redup dibanding nyala lampu rangkaian paralel di sini. So ya, praktikum terakhir di sini yaitu tentang konduktor dan isolator listrik. Nah, di sini telah tersedia alat dan bahan. Yang pertama yaitu rangkaian seri, lalu juga terdapat sendok, lalu juga terdapat balon, terdapat kain, lalu terdapat klip kertas, lalu juga ada paku, ada kertas. Nah, prosedur praktikumnya di sini kita akan mencoba merangkai listrik yang sudah jadi tersebut disambungkan dengan benda-benda yang telah disiapkan. Yang pertama di sini kita akan mencoba menyambungkan dengan sendok aluminium. Nah, ternyata di sini keadaan lampu menyala. Lalu selanjutnya kita akan mencoba dengan menyambungkan paku. Nah, ternyata di sini setelah disambungkan paku tersebut, keadaan lampu menyala. Next, selanjutnya di sini kita juga akan mencoba menyambungkan paperclip. Nah, ternyata setelah disambungkan paperclip, keadaan lampu di sini juga tetap menyala. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menyambungkannya dengan balon. Nah, ternyata keadaan lampu di sini mati, tidak menyala. Selanjutnya kita akan mencoba dengan kertas. Nah, dapat dilihat di sini ternyata setelah disambungkan dengan kertas, keadaan lampu tetap mati, tidak menyala. Nah, yang terakhir di sini kita akan mencoba menyambungkannya dengan kain. Dan ternyata di sini kain pun setelah disambungkan tidak menyala. So ya, contoh konduktor dari benda-benda tersebut di sini yaitu terdapat klip kertas, lalu ada paku dan sendok aluminium, dan isolatornya yaitu terdapat kain, balon, dan juga kertas.